Lalu selanjutnya kita masuk kepada masih hubungan antara turunan kedua dengan kurva fungsi ya, yaitu bagian B, penentuan jenis nilai ekstrim ya atau optimum kurva fungsi dengan uji turunan kedua. Misalkan fungsi fx kontinu dan diferensiabel dalam interval I ya, yang memuat x sama dengan c. Turunan pertama f aksen x dan turunan kedua f aksen 2x pada interval I serta f aksen c sama dengan 0 dengan f aksen c itu merupakan nilai stasioner. Yang pertama, jika turunan kedua fungsi di C lebih besar dari 0 maka fc adalah nilai balik maksimum fungsi f. Yang kedua, jika turunan kedua fungsi di C lebih kecil dari 0 maka fc adalah nilai balik minimum fungsi f. Yang ketiga, jika turunan kedua fungsi di C sama dengan 0 maka fc bukan nilai ekstrim fungsi, dan titik C fc adalah titik belok atau titik diam sebuah fungsi. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh soal ya. Tentukanlah titik maksimum, titik belok atau titik minimum dari kurva fungsi hx ya. Bentuk fungsinya itu hx sama dengan 4 cos x tambah cos 2x pada interval 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. Langkah pertama, kita turunkan dulu fungsi itu menjadi h aksen x menjadi turunan dari 4 cos x itu berarti min 4 sin x, dan turunan dari cos 2x adalah min 2 sin 2x. Selanjutnya bentuk sin 2x itu bisa kita rubah dengan mempergunakan identitas trigonometri ya. Dia menjadi sama dengan min 4 sin x kurang min 2 kali 2 sin x cos x, karena sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, menjadi min 4 sin x kurang 4 sin x kali cos x. Kita faktorkan menjadi min 4 sin x dikali 1 kurang cos x. Selanjutnya kita samakan dengan 0 ya. Oke, kita samakan di sana min 4 sin x kali 1 kurang cos x sama dengan 0 ya. Untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. Sin, tentu dalam hal ini pembuat nolnya adalah sin x sama dengan 0 atau cos x sama dengan min 1. Nah, dalam kondisi ini sin x 0 itu untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi ada pada titik x sama dengan 0, x sama dengan pi, dan x sama dengan 2pi. Sementara untuk cos x sama dengan min 1 pada interval itu adalah x sama dengan pi, sehingga titik-titik ekstrimnya itu adalah x sama dengan 0, x sama dengan pi, dan atau x sama dengan 2pi. Selanjutnya kita cek untuk turunan keduanya ya. Turunan kedua dari fungsi itu ya adalah min 4 cos x dikurang 4 cos 2x. Selanjutnya kita uji turunan kedua untuk x sama dengan 0, titik-titik ekstrim tadi ya. Maka turunan kedua dari 0 itu min 4 cos 0 dikurang 4 cos 2 kali 0. Berarti dia min 4 dikurang 4 berarti min 8 lebih kecil dari 0. Karena dia lebih kecil dari 0 maka dia pembuat maksimum, dengan nilai maksimumnya adalah fungsi dari 0 itu berarti 4 cos 0 tambah cos 2 kali 0 berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka titik balik maksimumnya adalah 0, 5. Untuk x sama dengan v ya, maka turunan kedua di v itu berarti min 4 cos v dikurang min 4 cos 2 v ya, menjadi min 4 kali min 1 dikurang 4 kali 1 menjadi 4 kurang 4 0. Pada kondisi titik x sama dengan v itu turunan keduanya sama dengan 0, maka dia bukan titik balik maksimum ataupun titik balik minimum, tetapi dia titik belok atau bisa saja dia titik diamnya dengan nilai di h di v itu tadi ya. Kita lihat dengan nilai, kita substitusikan v terhadap fungsi adalah nilainya adalah 3. Selanjutnya untuk x sama dengan 2pi, maka turunan kedua di 2pi itu dia menjadi kita lihat di sana min 4 kali cos 2pi dikurang 4 kali cos 2 kali 2pi menjadi min 4 kali min 1 dikurang 4 kali 1 sama dengan min 8. Maka di sini juga dia merupakan titik balik maksimum dengan nilai
titik baliknya itu kita substitusikan 2V terhadap fungsi, dapatnya 5 titik balik, maksudnya 2V 5 ya. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini ya. Kita lihat tadi kalau di 0 itu dia maksimum 5 ya, kalau di 2V juga maksimum. Tetapi ketika V tadi dia titik belok, atau di dalam grafik ini ternyata dia titik diamnya di antara V dan sekitarnya itu memberikan nilai 0. Demikian ya.